kita informasi terbuka sudah kami layangkan kepada yang bersangkutan untuk pertama segera meminta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika yang bersangkutan tidak bersedia, maka kami akan mengambil langkah hukum melaporkan ke kepolisian, karena sebagaimana kita tahu bahwa pidana adalah ultimum remedium, yaitu jalan terakhir setelah memang kalau yang bersangkutan itu ngotot dan tidak mau mengakui kesalahannya ya. Tapi kalau tanggapan saya sebagai pribadi dan sebagai seorang Kristiani pun sangat kecewa ya, jujur. Karena kenapa? Beliau itu dari GBI Glow dan saya pun dari GBI, bukan GBI Glow, tapi saya juga dari GBI. Saya beberapa kali juga mengikuti dia punya ibadah di Dana Plus, gedung Dana Plus di Pokarawaci. Dan kali ini dia punya sermon itu, dia punya pembicaraan, kalau menurut saya ini tidak ada makna ketuhanannya, ya. Bahkan cenderung dan diduga melecehkan agama lain dan juga menistakan agama. Tapi bukan hanya agama Islam yang disinggung dengan zakat 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan 10%, tetapi dalam kata-katanya juga menyinggung dan menurut saya juga menistakan agama Kristen. Ya, jadi ini korbannya bukan hanya agama Islam nih di sini, di dalam sermonnya dia, tapi agama Islam dan agama Kristen. Kenapa agama Kristen juga ya dinistakan? Karena dia bilang bahwa dengan pemberian 10% nggak perlu itu yang namanya doa 5 kali, doa cukup sekali aja. Dengan itu dia menjadi bersih. Berarti seolah-olah uang persembahan itulah yang membuat kita jadi bersih dari kata-katanya. Padahal kita di dalam kitab Alkitab yang membuat seseorang bersih itu kalau dia mengakui dosa-dosanya dan diampuni oleh Tuhan, bukan memberikan persembahan. Kalau memberikan persembahan berarti sama aja dengan apapun yang kita lakukan bisa bersih kalau kita bayar dengan uang. Nah, ini yang menurut saya pandangan yang salah ya. Sehingga mungkin Pak HTD mau mereaction dulu atas kata-kata AL ini. Sebenarnya bukan yang ini, ada satu lagi yang update yang kami sudah membuat laporan. Ini kan ini yang udah beberapa ini awal-awal ini. Ya. Yang terakhir itu ada kami sudah membuat laporan. Itu tadi pagi-pagi saya dapatnya. Ini Kalau kok ini kena yang pelanggaran ya? Pelanggaran apa? Padahal saya nggak ngerokok nggak apa ini. Ada yang sudah. Oke, karena muter video udah cukup putar videonya. Oh, jadi ada juga sudah melaporkan ya Pak Pendeta ya dari teman Kristen ya? Yang dari dua itu sudah melaporkan ada. Di Jakarta apa di mana pelaporannya Pak Pendeta? Di Jakarta. Oh, baik. Yang sudah melaporkan ada. Oke. Soalnya begini, saya baca beritanya, gitu ya. Ini loh beritanya. Memang di sini tidak disebutkan pelapornya, tapi menurut ini ya kasus video khotbah Pendeta Gilbert Lomindong yang viral di media sosial masih berlanjut. Kini Pendeta Gilbert dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelapor tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisan Indradi. Pendeta Gilbert dipolisikan terkait dugaan penistaan agama. Benar laporan diterima pada tanggal 16. Saat ini Oleh pihak kepolisian forum, betul nggak? Oleh dua forum. dia tidak disebutkan pelapornya karena masih belum dipublikasi pelapornya. Oke. Ya. Oke. Gitu. Tapi dua forum Kak. Forumnya forum apa itu ya? Saya cuman iya. Jadi ini juga informasi ya kepada teman-teman ya. Kami itu bukan tukang lapor loh. Pertama yang ingin melaporkan ini Kristen sendiri. Kasusnya si Saifuddin Ibrahim bukan Muslim yang melapor. Anda boleh melihat konferensi pers setelah dia keluar dari Mabes Polri. Pelapornya seorang perempuan namanya Ibu Vera. Ibu Vera Rotin Sulu kalau nggak salah namanya. Didampingi oleh PH-nya. Ibu Vera adalah Kristen. Ya, seorang Kristen taat. Dia yang melaporkan Saifuddin Ibrahim. Jadi tidak ada umat Islam yang melaporkan si Udin. Paham itu ya? Jadi kalau Anda ingin memarahi pelapor ya marahi aja nanti Kristen-Kristen yang melapor.
Gitu ya Pak Pendeta ya. Kasus si Udin itu. Ya. Ada yang mau nanya sama Pak Pendeta, silakan. Pak Pendeta, bedanya katanya tadi Pak AL itu perpuluhan itu bukan membayar perpuluhan, dosa bisa dihapuskan begitu. Pendapat Pak Pendeta seperti apa? Tidak boleh, pokoknya kalau persepuluhan sudah tidak boleh. Memberi itu jangan pakai judul persepuluhan. Boleh kok memberi itu boleh, ya. Boleh dengan sukarela, sukacita, bahkan lebih dari persepuluhan. Mereka-mereka memberi lebih dari persepuluhan, bahkan. Tapi jangan pakai judul persepuluhan. Kalau pakai judulnya persepuluhan, kita bersalah dong, karena kok cuman persepuluhan, sunatnya enggak, halal haram enggak, ya. Padahal itu kan Taurat semua, sabat, ya. Hanya karena gara-gara persepuluhan itu soal uang sehingga dia tidak mau batal, tapi sunat batal, halal haram batal. Jadi jangan pakai judul persepuluhan, itu ya nggak boleh. Pakailah persembahan biasa, dan itu nggak usah pakai ini, nggak usah didaftar ya toh. Rekening siapa saja boleh, pokoknya disebutin nama pendetanya rekening ini, nggak apa-apa, wong itu namanya persembahan sukarela. Biasanya lebih banyak dari persepuluhan biasanya. Gini loh Pak Pendeta, Pak Pendeta, kalau kita zakat yang 2,5% itu tujuannya jelas, fakir miskin, anak yatim, para mualaf. Jadi bukan tujuannya kepada orang mampu begitu. Nah kalau perpuluhan ini peruntukannya untuk apa sih Pak Pendeta? Kalau Anda tahu? Tadi saya sudah jawab, biasanya persepuluhan mohon ditransfer ke rekening gereja. Tapi rekeningnya biasanya bendahara, dan yang jadi bendahara itu istrinya pendeta. Sudah terjawab. Oke. Dipikir sendiri kira-kira Ya. gimana itu. Paham. Nah, Tapi kan bisa diaudit. ya monggo aja ya, mau diaudit atau enggak monggo aja ya. Karena semua biaya itu kan dari pendetanya Pak. Nyewa satu wing itu berapa miliar itu? Iya. Ya. Betul. Pak Pendeta, saya mundur ke belakang dikit. Ini di sini juga ada Julius sebagai korban nih. Beliau udah bolak-balik ke Medan menghasilkan biaya banyak ke Polda Sumut. Berkat video Pak Pendeta mengenai soal aksesoris itu. Julius mereaksi video Anda, kemudian Julius lah yang menjadi sasaran bahwa Anda kerjasama lah sama Julius, Anda diintervensi oleh Julius dan seterusnya. Julius menjadi korban dan menjadi terlapor ke Polda Sumut begitu. Oleh MDM ya? Oleh krunya Rudi Yohanes dan kawan-kawan yang melaporkan Julius ke Polda Sumut. Berkat videonya Pak Pendeta itu loh mengenai aksesoris, masih ingat kan? Oh iya. Saya nggak bisa mengucapkan itu. Nanti saya juga kena penalti nih kalau saya menyebutkan kembali. Ya. Nah ini Julius menjadi korban juga nih, bolak-balik ke Polda Sumut. Sampai sekarang belum kelar-kelar nih. Nggak tahu udah SP3 apa belum tuh? Jul. Julius mana ini orang ini? Nggak buka. Lagi masak katanya 10 menit lagi. Waduh. Nanti juga Aristo mau naik. Aristo juga lebih banyak paham tuh tentang pendeta GL. Udah ada di bawah belum? Belum ada. Belum ada ya. Bang Hadi moderator kan bisa kelihatan. Ya kadang-kadang lupa gua. Tahu sendiri gua gaptek. Ini Bang Kores sudah monitor belum Bang Kores? Oh sorry, tadi ada yang protes di bawah, anak yatim nggak boleh dimasukkan zakat, ya nggak apa-apa lah kalau saya salah ngomong ya, dimaafin. Dan jelas zakat itu peruntukannya kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang mampu gitu. Itu kesimpulannya. Nah kenapa si Jul turun? Kepental dia, ganti akun. Bang Jul naik lagi Bang Jul. Ganti akun dia. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Mumpung ada narasumber nih. Beliau ini sibuk loh, saya telepon. Mana nih Bang Mau Jul? mau nanya, mau nanya. Ya silakan. Wah, bentar Bang Jul, assalamualaikum. Iya Bang Dewa lanjut. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta ini
Kalau pendeta GL itu punya Roh Kudus nggak, Pak Pendeta? Gini Pak, Roh Kudus itu Roh Yesus, dia kan nggak percaya Yesus, dia percaya Tritunggal. Jadi tidak mungkin. Udah itu udah jawaban paling nancep, nggak bisa dibantah. Roh Kudus itu hanya untuk orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Kan dia percayanya Tritunggal. Aku izin bentar, aku izin. Berarti- Assalamualaikum semuanya. Baik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kalau kita bicara Gilbert ya, ini kan sebenarnya awal mulanya itu gara-gara jemaat-jemaat dia itu mempertanyakan tentang perpuluhan akibat viralnya pernyataan pendeta Brian Siawarta. Kan dari kemarin tuh Brian sibuk bilang jangan bayar perpuluhan, nggak ada itu gini kan. Itu kan viral karena Brian kan yang nonton banyak di podcast-podcast yang terkenal. Itu semua pendeta itu kena serbu oleh jemaatnya. Mel Atok, Extra Soru, ya termasuk Gilbert Lumondong. Jadi pendeta Gilbert itu membahas pertama Brian. Ya, jadi dia itu menganalogikan itu, membandingkan itu dalam rangka memotivasi jemaatnya kalau kita lihat ya. Jadi tujuan dia itu ingin memotivasi jemaat bahwa kalian bayar 10% nggak rugi loh, karena kalian dapat fasilitas. Jadi memang dia yang salah itu dia menjadikan Islam sebagai contoh. Seharusnya dia kalau memang mau promo 10%-nya, ya dia bilang aja, ya dengan 10% kalian lihat gedung kita mewah, ada AC, ya ini AC, kursi, sound system kita, itu hasil uang kalian 10%. Kalau kalian nggak ngasih 10%, ya mungkin kita cuman duduk di kursi plastik gitu kan, atau yang lain. Janganlah dibandingkan dengan Islam. Ini kan dia membuat analogi tujuannya, supaya jemaatnya melihat bahwa nggak rugi dong. Ya, bahkan dia kasih analogi pesawat. Dia bilang kalau ekonomi duduknya sempit, nggak bisa gerak, susah. Ya, kalau bayar lebih mahal, ya duduknya di bisnis, lebih luas. Nah, jadi dia menganalogikan seperti itu supaya jemaat-jemaatnya yang ngasih 10% ini nggak merasa rugi, kan begitu. Sama kayak orang jualan. Misalnya Bang Dewa bilang, ya beli di toko saya memang lebih mahal, tapi fasilitasnya bagus. Kalau ada rusak, Bapak telepon jam berapapun, saya datang jemput, saya datang perbaiki. Kalau beli sama Bang Handi, lebih murah. Tapi kalau rusak, abang tes lah. Abang hubungi Bang Handi, hilang orangnya. Kan gitu. Jadi memang tujuan dia tuh di awal ingin mempromosikan bahwa jemaat bayar 10% nggak rugi. Nah, ini yang kacau. Tapi memang kita lihat ya, cara-cara dia itu dalam rangka ya lucu-lucuan. Tetapi secara moral, secara hukum, saya nggak tahu kalau hukum ya, tapi secara moral ini salah. Ini mirip dengan kasus orang-orang di stand up comedy yang menjadikan agama lelucon. Udah banyak kan orang-orang di stand up comedy itu pakai agama jadi lelucon dan terakhir dilaporkan juga. Jadi kurang lebih sama sih kalau saya lihat. Tapi kalau mau bicara jahat ya, kalau saya lihat jahatnya sih masih lebih parah Polikarpus tuh, kayak Ki Ahmad lah, Sofiatul gitu. Itu jauh lebih parah sih. Kalau Gilbert sebenarnya selama ini oke, cuman ya namanya mungkin keceplosan ya. Karena mungkin dia ingin memotivasi jemaatnya supaya lebih rajin ngasih perpuluhan, ya supaya jemaatnya jangan sampai berhenti bayar perpuluhan. Karena memang efek dari pendeta Brian tuh ngeri. Itu sih kalau dari saya tambahan. Oke, silakan. Itu Brian yang Kristen progresif kan ya, betul ya? Iya, Kristen progresif. Oh ya, betul. Tuh, Kristen progresif itu loh yang membuat termotivasi Pendeta Gilbert, Pak Pendeta Henry Tan itu. Apa sih itu Kristen progresif? Apa itu Kristen progresif ya? Ya, Kristen progresif sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa nggak penting lah kamu iman siapa, yang penting berbuat baik. Seperti itu. Lalu si GL ini terpancing betul. Memang awalnya ngomongin itu ya. Terus keplesetnya ke situ. Ya, progresif itu barang lama didaur ulang itu, barang lama didaur ulang. Dulu namanya prosperity church ya, yang mengedepankan yang namanya kesejahteraan. Kalau kamu berbuat baik, kamu sejahtera, ditolong orang, baik di sini itu pasti nanti dapat balasan. Begitu, nggak usah penting lah. Kamu iman ke siapa gitu. Termasuk yang dulu ada doktrin yang mengatakan kalau kamu berbuat baik, kamu nggak ditanya kok kamu tuh agamanya apa. Yang penting berbuat baik aja, ke siapa berbuat baik. Lalu sekarang muncul direvisi menjadi progresif, itu sebenarnya daur ulang konsep lama itu sebenarnya.
Nah, GL awalnya membicarakan ini memang awalnya membicarakan ini. Termasuk saya juga ditanya tentang progresif. Kalau saya kan gampang jawabnya. Itu tidak ada di Alkitab, itu hasil ngarang bebas. Udah cukup, begitu saja ya. Udah clear, langsung clear ya. Nah, rupanya lalu disangkut pautkan ke itu. Membandingkan bahwa seolah-olah Tuhan bisa disogok ya. Kalau disogoknya 10% dikasih kemudahan. Yang menyakitkan kan di poin itu ya. Kalau kalian 10% dipermudah sama Allah tuh ya toh, sama Tuhan dipermudah. Cuma duduk tepuk-tepuk. Ya kalau cuman segitu ya dipersulit. Nah, itu yang menyakitkannya kan di situ, Pak. Itu menurut kami yang menyakitkannya di situ ya. Lalu seolah-olah Tuhan itu ya gimana kita bayar lah, kalau bayarnya banyak ya itu yang sangat menyakitkannya di seperti itu. Dia pun tadi kalau AL mengatakan bahwa dia juga bukan menista tadi apa ya dia bilang Kristen juga kena ya, bukan hanya Muslim, Kristen juga karena dia nggak paham persepuluhan, itu intinya ya. Karena dia nggak ngerti persepuluhan, dia meminta persepuluhan, itu pun juga sudah melecehkan kekristenan, gitu loh. Padahal ayatnya jelas. Oke, Anda nggak usah bayar persepuluhan, bayarlah persembahan, sukarela, sukacita. Ini ayatnya. Boleh lebih dari persepuluhan, boleh. Mau disamain, boleh. Mau lebih ini, boleh. Sukarela, sukacita. Itu yang benar menjelasinya gitu, Pak. Ya, tapi kalau dia patok persepuluhan, memang enaknya matok persepuluhan itu besok-besok bisa di WA. Kemarin kan segini Pak, gitu. Enaknya di situ kalau persepuluhan itu dipatok, ya udah segitu ya segitu, gitu. Lo kalau nggak telat-telat perpuluhan begitu itu di WA, di calling orangnya. Di WA lah. Oh, ditagih gitu. Ya di WA-in, kayak nggak tahu aja. Ya diingetin lah. Ya diingetin lah Pak, ini sudah tanggal 1 persepuluhannya atau tanggal 2. Ya, Itu iya. sudah umum memang begitu. Nanti juga ditulis kok, ditulis di papan di dalam, tapi tidak di luar ya, di dalam. Papan di dalam nih yang bayar persepuluhan. Ya, itu kalau udah ada daftarnya di dalam nyinggung-nyinggung yang nggak bayar. Artinya dia berhak untuk melayani. Ujian, penyembahan, nyambut tamu, apa-apa, dia berhak melayani. Pak Pendeta boleh tanya? Boleh silakan. Iya. Tadi kan ada istilah kayak kepleset lidah lah ya. Tapi setiap kali pendeta itu naik mimbar gitu ya, pasti kan ada materi dulu kan, ada materi yang mau disampaikan seperti itu ya Pak. Artinya Kalau ada iya. enggak spontan dia naik. Enggak. GL kemarin materinya Kristen progresif Pak, materinya. Materinya membahas Kristen progresif. Ini sebenarnya daur ulang lama dari prosperity gospel. Daur ulang. Mau bahas ke situ lah, nggak tahu kok terus ngomongin persepuluhan, terus kepleset ke situ. Sebenarnya tema ibadah itu Keplesetnya kok bisa 2 kali ya Pak ya? Berapa kali gitu kan kita lihat videonya viral yang dulu-dulu pernah ada juga. GL nih ada masalah apa sih sebetulnya? Gini Pak, saya kan anak angkat kelima, dia anak angkat keempat dari papi saya. Dulu pada waktu dia sering minta khotbah, tapi minta khotbah dong di sini. Oh masih baik-baik Pak, masih naik motor ranking, masih baik Pak, masih baik. Pokoknya nggak berani dia hal-hal yang aneh-aneh ya, nyenengin jemaat, yang nggak berani lah pokoknya. Ya, tapi namanya orang ya Pak, sekarang makin besar terus gini ya seperti itu. Sekarang kan sumbernya sudah banyak Pak. Bapak tahu sendiri kan orang ini sangat, maaf kata, hedon kan, sangat hedon ya. Ya, sangat pamer hedonisme ya. Seperti itu ya, bisa berubah dong Pak kalau namanya orang banyak ya. Orang udah banyak, penghasilannya banyak.
Bisa Pak berubah. Dulu waktu masih naik motor Ereking juga baik-baik aja Pak. Dia kan tinggal di Tebet Pak. Dia tinggal di Tebet. Sementara kita di daerah Bekasi, Keranggan, ya. Iya papi saya. Iya. Jadi sering. Ya artinya kan kalau kita lihat udah ada beberapa kali kasus yang terakhir juga viral juga gitu kan. Ini GL ini suka banget apa ya, kontradiksi atau memang gimana ini Pak? Enggak. Kalau dulu enggak. Itu di masa sekarang saja. Setelah maaf kata dia jadi PDT yang cukup terkenal, cukup besar. Setelah cukup besar baru orang melihat seperti itu, ya. Seperti itu, bahkan setiap omongan dia itu dijadikan jargon-jargon di tempat lain gitu. Haleluya. Nah, yang gitu itu pun dipakai di semua, Pak. Di tempat lain dipakai, ya. Jargon-jargon seperti itu. Gitu. Dulu enggak, Pak. Dulu baik-baik aja dia, Pak. Waktu zamannya sama waktu masih pada belum gede ya Pak ya, dulu gitu. Kan beda, lain dulu lain sekarang Pak. Sekarang udah ada jam Rolex. Iya. Kita nggak tahu aja kalau udah jam Rolex lengket di tangan ya beda tuh. Gimana sih? RS King juga diupah. Iya. Rolex itu sudah seharga R3 atau seharga Avanza itu. Ya. Ini baru saya menerima WA. Tapi ini LP-nya ada sama saya. Saya bacakan saja ya dari saudara saya. Ini nomor LP-nya nih. Jadi saya ulang kembali ya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LV garing B garing 2030 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 2024 dengan pelapor atas nama Farhat Abbas, bla bla di bawahnya. Saya nggak usah baca semua. Farhat Abbas, ya. Dalam laporan tersebut, Farhat Abbas ya gitu melaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP atau KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP yang berbunyi perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Begitu kira-kira. Jadi pelapornya yang baru saya terima. Aduh. Ini siapa ini Unoy? Aduh. Bisa dikit nggak? Saya ini berat ini. Aduh. Putusin kuping lu baru tahu. Baru lagi Ya, ngomong lanjut juga. Madi. Saya ulang ya. Jadi pelapornya atas nama Farhat Abbas. Baru saya dikirimkan LP-nya ini. Thank you brother yang ngirimin ke saya. Iya. Itu biasanya berapa pelapor langsung diciduk Bang Andi? Ya gini ya, kalau masalah hukum ya. Masa EHO gua kegedean sih, orang gua nggak pakai EHO kok. Emang pakai EHO gua? Emang kegedean? Jadi gini ya. Yang beginian, kalau biasanya pelapornya banyak, biasanya Mabes Polri yang ambil alih. Tapi kalau sudah ke Polda ya tergantung. Pertama itu kalau ada pelapor ya tentu kan penyidik itu BAP pelapor dulu. BAP pelapor berikut bukti-bukti apa yang bisa menguatkan pelapor. Setelah di BAP pelapor ya polisi dalam penyelidikan dulu. Setelah penyelidikan ya di sanalah ada namanya gelar perkara. Gelar perkara, kalau gelar perkaranya oke, naik ke penyidikan. Nah, kalau sudah naik ke penyidikan, terlapor tentu akan dibuatkan surat panggilan. Surat panggilan pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak datang, dijemput paksa. Sebagaimana kasusnya MKC dulu. MKC ketiga panggilan nggak datang, ya dijemput paksa kan di Bali gitu. Kira-kira. Ya, ini ada Bang Aristo udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Ya, malam, Aristo. Bang, gimana Bang, ini kita bahas kasus GL ini Bang Aristo. Ini ada narasumber kita nih, ATD. Oh, tambah ganteng ini adekku ini. Aduh, Masya Allah. Boleh, saya ikut menyimak. Sekiranya ada yang bisa saya komentari, saya komentari. Tapi ya sepertinya kita dengarkan dulu apa pendapat dari, ya beliau ini termasuk guru saya, Pak Pendeta Henry Tan. Gitu. Aristo pernah di Glo nggak? Pernah ikut di Glo nggak? Dulu. Pernah. Ya, Glo yang mana? Glo Tamres apa Glo cabang? Glo cabang. Glo cabang ya. Oke. Iya. Kalau saya sering nanya yang pernah ikut ke Glo, memang jarang yang di Glo Tamres, Bapak Ibu. Glo Tamres itu megah loh, Pak. Megah, Pak. Sekat-sekatnya modern, elektrik ya. Sekat itu bisa dibagi per 750 orang. 700 1000. Nanti sekatnya tinggal mencet ini, cek gitu, pencet kalau itu AC-nya bagus, sound systemnya bagus, lightingnya bagus, kedap suaranya bagus. Iya, betul. Mewah itu, Pak. Betul. Itu mewah itu, Pak. Tamres itu, Pak. Satu wing disewa ya. Satu wing artinya parkiran di bawah juga disewa. Satu wing di atas disewa, muat 3.000, Pak. Betul. Itu paling besar waktu itu ya. Waktu zaman saya di situ kan lagi gede-gedenya itu Glow ya. Betul. Begitu. Betul. Kalau yang pernah ke sana baru tahu tuh. Saya di sana mungkin setahun lebih, mewah itu, Pak. Tempat ibadah paling mewah yang saya pernah datengin. Mewah modern ya, Pak. Mewah dengan citra modern. Ya, semua elektrik semua, ya pengaturannya. Gitu, Pak. Sangat meriah itu tentunya. Itu menghabiskan uang yang tidak sedikit. Betul. Bang Aristo udah kemarin kalau nggak salah mereaksi juga pendeta GL ini gitu, Bang. Iya. Bang Aristo kayaknya ada sedikit apa sih, mengenal lebih dekat kah atau bagaimana pendeta GL ini? Kalau Pak Pendeta Henry Tan ini dulu satu papi, karena sama begitu, tahu semua, mulai dari erekingnya sampai roleknya gitu. Beliau tahu ini semua. Kalau pendeta ATD. Ya. Saya dulu, ini maaf saya cerita sedikit. Saya dulu dari GBI juga. Jadi kalau bicara GBI, nama Pak Pendeta Gilbert Lumoindong itu sudah tidak asing lagi bagi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gilbert sama saya itu satu daerah. Kita sama-sama orang Manado. Begitu. Nah, saya mereaksi karena saya sangat kecewa. Kecewanya yang saya tahu, orang-orang saya itu dari ras orang-orang Manado itu tidak ada masalah soal perbedaan. Gitu loh. Di daerah kami hidup rukun. Banyak Islam, banyak masjid berdiri, banyak gereja berdiri, dan tidak ada masalah. Nah, saya mereaksi karena saya merasa kecewa. Saya tidak mau atas pernyataan Pak Pendeta Gilbert Lumoindong ini kemudian berdampak negatif kepada saudara-saudara kita yang ada di Manado. Kan begitu. Soal kita berbeda itu sesuatu yang biasa. Saya dengan Pak Pendeta Henry Tan, beliau seorang Kristen, saya seorang Muslim, no problem. Kalau kemudian kita hadir pada sebuah perdebatan tentang ketuhanan Yesus di dalam iman Kristen, kenabian Nabi Isa dalam iman Islam, itu sesuatu yang wajar karena dua agama besar ini mengimani satu sosok. Itu boleh aja itu, lempar-lemparan asbak boleh. Betul. Kita bisa debat sama Aristo.
Tapi habis debat peluk-pelukan ya, jangan lupa ya. Oh jelas, Nah, itu harus. harus begitu. Kita tetap toleransi, NKRI tetap. Debat lempar-lemparan asbak boleh. Betul. Ya oke, Aristo, memang iya sih. Menurut dirimu yang paling menyakitkan yang mana sih? Kata-kata yang mana sih? Ya, yang jadi Pak Pendeta Gilbert ini sudah beberapa kali sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak mesti Blunder. dilakukan. Ya, blunder. Dulu pernah menyerang Islam dalam sebuah acara yang cukup meriah. Waktu itu boleh saya katakan agak sedikit menyentil, melecehkan Islam. Ya, jadi bukan kali ini saja beliau melakukan itu. Nah gitu. Yang kedua ini tentang 10% dan 2,5% perpuluhan sama zakat. Nah, apalagi ini momen-momen yang memang zakat itu sesuatu yang diwajibkan ya. Ini bulan Ramadan. Jadi setiap umat Islam itu pasti mengeluarkan zakat. Nah, terus beliau melecehkan gerakan sholat dibanding-bandingkan dengan perpuluhan. Ya, itu yang menurut saya beliau perlu banyak belajar lagi lah agar hal-hal yang seperti itu jangan terulang lagi. Itu kira-kira Pak Pendeta. Iya. Kami sayangnya papi kami sudah meninggal pada saat Saifuddin Ibrahim berangkat ngabur ke Amerika. Nggak lama kemudian papi kami meninggal. Gilbert juga datang melayat ya, seperti itu. Andekan papi saya belum meninggal, dia akan nangis 2 kali. Dulu aja dia nangis kok waktu Saifuddin Ibrahim ngabur. Hen, itu kamu bisa nggak datang ke sana? Saya bersama anak kandung dia namanya Mulyadi. Saya sama Mulyadi pengen menemui GL, tapi yang waktu itu tidak ada, tidak bisa. Kita pengen nanya itu kenapa bisa ngabur ke Amerika gitu loh. Ya, yang nampung dia itu udah ketahuan itu cabangmu di sini, cabang dari sini di cabang sana gitu. Itu waktu itu ya, untuk babak kedua Saifuddin Ibrahim yang ngabur kan. Seperti itu. Nah, yang soal blunder-blunder kecil kita nggak terlalu inilah ya, mungkin ada dia 1-2 blunder-blunder kecil. Tapi karena ini sekarang eranya era canggih ya, era canggih, dan itu kan terjadi di satu ibadah di gedung, di intern. Kenapa bisa keluar? Saya mau kasih tahu, semua yang ikut ibadah ke GL itu tidak semua setuju sama GL, tidak semua. Termasuk saya dulu, saya pokoknya kalau urusan persepuluhan, urusan maaf kata Tritunggal, saya nggak setuju. Kalau Tritunggal, persepuluhan, buah sulung, saya nggak setuju. Banyak teman-teman saya yang lain juga yang sekarang masih ikut GL juga nggak setuju. Kebetulan kali ini awalnya kan membahas Kristen progresif, terus ke persepuluhan, nah kepleset ke itu. Kok bisa keluar? Ya bisa karena yang nggak setuju dengan GL banyak di dalam satu gereja itu. Jangan dikira semua setuju, enggak. Gitu ya, kan ini sumbernya dari intern dalam kan ini sumbernya. Oke, begitu. Silahkan mungkin ditambahkan teman-teman. Ya, jadi ada unsur politis gitu Pak. Kalau misalkan tadi Pak HTD bilang di dalam gereja itu sendiri yang jemaatnya banyak juga yang nggak suka sama GL gitu. Ya Pak, kalau urusan Tritunggal banyak yang nggak setuju Pak. Karena GL ini awalnya pernah dapat teguran karena dia berbau-bau menolak Tritunggal. Pernah dapat teguran. Sebenarnya banyak orang yang tidak setuju dengan Tritunggal. Kedua, tidak setuju dengan persepuluhan. Ketiga, tidak setuju dengan yang model-model seperti itu. Gitu. Tapi mereka masih beribadah di dalamnya. Gitu. Nah, kenapa video ini bisa keluar? Saya mungkin orang ke dugaan saya biasa Dedi itu kan punya banyak channel sana ya, link-linknya ya. Mungkin saya orang ketiga atau keempat gitu yang dikirimi juga oleh dia. Ada Pak Purba, ada yang saya kenal yang anti-anti itu kan Dedi Purba itu, wah pokoknya kalau persepuluhan kita nggak setuju gitu. Persepuluhan Tritunggal nggak setuju kita gitu.
Kebetulan yang ini keplesetnya di soal persepuluhan. Gitu, itu dari dalam kok Pak, itu video dari dalam itu. Oke. Oke, silakan. Ya, Bang Kole sudah monitor. Bang Gege masih bertanya, silakan Bang Gege. Atau Bu Rahma, Bu Rahma. Bang Aristo, lanjut Bang Aristo. Bang Aristo. Baik, saya lanjut. Kalau menurut Pak HTD, ini kalau dia tidak kabur ke luar negeri, ada indikasi langsung ditangkap nggak Pak HTD? Sangat, dan akan dihukum seberat-beratnya. Setidak-tidaknya kalau saya dipanggil maka saya akan mengatakan itu, karena saya ingat kita ini satu papi, ya bagaimana papi kita dulu pesennya begitu ini ya, sangat berharap lah, kan anak angkatnya ada 5, ya dia ingin menjadikan ala esa, nggak Tritunggal gitu. Cuman saya doang yang jadi, tadinya berharap sama dia karena dia ada nada-nada mau ke situ. Dan ini bukan menurut saya saja, semua orang yang mendengar ini sangat berat ya. Karena maaf kata ya, melecehkannya sangat berat. Istilahnya bahasa mudahnya, Tuhan itu bisa disogok gitu loh. Kalau sogoknya kenceng ya kita nih enak-enak aja ibadahnya gitu, nggak dipersulit gitu. Di poin itu menurut saya yang itu sangat sangat berat di situ. Itu di kacamata kekristenan loh, apalagi di luar kekristenan. Nah, itu pihak Pak, Kristen ya. sendiri, pihak Kristen sendiri atau pihak gereja sendiri, kalau misalkan dia terjerat hukum dan langsung masuk ke dalam sel, apa yang akan dilakukan sama pihak Kristen, Pak? Timnya dia itu kan ada dulu yang ini ya, setahu saya ya, lawyernya dia itu adalah yang dulu sama Brigadir J itu siapa itu? Simanjuntak ya, Pak Simanjuntak. Terus dulu ada si kalau nggak salah Ruhut kalau nggak salah ya. Ya seperti itulah. Ya setidak-tidaknya nama-nama itu nanti yang akan masuk. Tapi saya rasa ini kan deliknya sangat kuat ya. Pasalnya sudah sangat valid ya. Saya rasa ya muter-muternya akan di pasal itu saja. Justru kemungkinan malah dia akan ada tambahannya pada waktu ngaburnya Udin. Ya, kalau itu juga dimasukkan, wah itu akan lebih seru itu, ngaburnya Udin ya. Oh, berarti memang ini kaburnya Udin ada keterkaitan sama dia, Pak HTD? Saifuddin loh, Ibrahim. lah yang di Amerika RG itu kan cabangnya sini, Pak. Oh, oke. Itu bisa jadi poin juga itu ya, buat memberatkan kasusnya ya. Saya dulu paling kenceng, Pak. Saya dulu paling kenceng, kan papi saya belum meninggal. Saya paling kenceng. Ini kenapa orang nggak bisa menyentuh GL ya? Lalu saya dihujat, dicaci maki HTD mau iniin GL, mau iniin lo, wong saya itu satu papi sama dia, pesan dari papi saya, kan kamu masih bisa nggak temuin dia? Papi saya belum meninggal loh, baru setelah itu meninggal. Ya, itu. Ya semua orang Nah, tahu. ini kan kalau misalkan gini, Pak, kalau misalkan dia kabur nih ke luar negeri. Di luar negeri kan tidak ada kasus, tidak ada hukum untuk penistaan agama. Tapi Ya. dia melakukannya di sini di Indonesia kan. Itu masih bisa Ya. kena nggak? Nah itu dia, contoh kasusnya siapa? Udin itu melakukan di mana ya? Di bandara Indonesia apa di bandara sana ya? Kalau Di lihat Bandara Amerika kalau Udin. Udin Amerika, Paul Yong Pojong ya di Jerman. di Jerman. Nah ini dia. Nah ini dia. Udin sama Pak Ujang melakukan di Indonesia, baru kabur ke luar negeri. Oh gitu. Jadi video yang ada pinggir jalan tol itu Indonesia masih. Enggak, sebagian dia ucapkan di Indonesia. Setelah dia menjadi tersangka, dipanggil menjadi DPO, kabur ke luar negeri, dia menjadi menghujat di sana. Oh. Gitu. Tapi dia juga sudah melakukan sejak dari Indonesia. Betul, itu Indonesia dulu. Kalau di luar negeri mah enggak kena dia, gimana ceritanya? Nggak kena. Iya, ya itu dia. Makanya tayangan saya hari ini waspadai dia ngabur. Ada tayangan saya. Karena saya tadi malam sudah dapat konfirmasi fix dilaporkan
waspadai dia ngabur ke LN. Tuh. Kalau ngabur ya wes Pak, nanti ceritanya kayak begitu lagi. Begini loh Pak TD. Udah tahu DPO gitu ya. Pak Ujang DPO, si Udin DPO. Tapi mereka orang-orang yang ada di Republik ini gitu ya, masih berkolaborasi. Bahkan ada pendeta yang namanya MIA menemui si Pak Ujang ke luar negeri untuk podcast bersama. Oh nggak ada sama sekali kenegarawanannya gitu loh, mencintai hukum bahwa ya baliklah. Nah itu nggak ada seperti itu, kenapa tuh? Makanya jawabannya sederhana Pak. Semua, maaf kata, semua yang Tritunggal masih setuju dengan Udin, dengan Paul Yong. Kalau Kristen tidak, saya Kristen Pak. Saya Kristen nggak akan mau saya Pak. Tapi semua yang masih Tritunggal, masih dia bisa menerima, dia podcast di Amerika sama Udin, di Jerman sama Paul Yong. Seperti nggak ada salah sama sekali. Gitu Pak ya. Seorang penista dia memberitakan firman Tuhan. Saya pernah membuat tayangan, dari mulut yang sama tidak mungkin yang satu di Indonesia jadi penista, di sana dari pemberita firman seolah-olah di sana jadi malaikat, di sini jadi, nggak mungkin. Tapi fakta toh, orang-orang yang masih menyembah yang sama, dia punya sinode yang sama, pahlawan dia Pak di sana Pak. Gitu. Kami Kristen Pak. Bedanya di situ Pak. Kalau Kristen enggak, kita enggak setuju dengan mereka-mereka itu.